Saudaraku, tolong dengarkan sebentar ceritaku. Ini adalah cerita tentang tanah terberkati. Tanah dengan daratan yang menghampar indahnya. Tanah dengan batasan lautnya yang mengharu biru. Tanah yang syarat dengan rumah Sang Pencipta. Sebuah pulau dengan 1000 masjidnya. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini ialah masjid. Inilah rumah Allah yang Allah berkati. Tempat seorang hamba memurnikan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sejatinya, dari masjidlah titik pangkal penyebaran kalimat tauhid dan pemurnian ibadah hanya untuknya Jalla Jalalahu. Allah Azza wa Jalla memuliakan masjidnya dengan tauhid. Simaklah wahai saudaraku firman Rabbul Izzati dalam surat Al-Jin ayat 18. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa inilah tempat yang paling diberkati dan dirahmati Allah dalam hadisnya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Begitu agungnya masjid, sehingga Allah menjanjikan siapa saja yang membangun masjid akan dibangunkannya rumah di surga. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga. Hadis riwayat Muslim. Janji Allah bagi orang yang membangun masjid sangat luar biasa. Inilah yang membuat banyak manusia kini begitu semangat dalam membangun masjid. Ribuan masjid dibangun, mereka membuatnya indah dan megah. Berharap pahala Allah bagi orang-orang yang telah membangun dan memakmurkan masjid. Namun saudaraku, aku memiliki sebuah kisah sedih di balik bangunan-bangunan masjid yang megah ini. Bagaimana tidak? Masjid yang megah dan indah hanya diisi sedikit jamaah saat sholat berjamaah. Kemanakah gerangan kaum muslimin? Inilah yang aku lihat di tanah ini, di pulau ini. Semangat dalam membangun masjid sungguh luar biasa. Namun aku tak melihat semangat yang sama dalam memakmurkannya. Karena sejatinya, memakmurkan masjid seperti yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengisinya dengan ibadah. Sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, dan zikir yang syariatnya telah Rasulullah ajarkan, serta mengadakan berbagai kajian ilmu agama. Inilah hakikat dari memakmurkan masjid. Wahai saudaraku, sungguh aku rindu melihat kita bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah. Ketahuilah saudaraku, bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat yang dirasakan paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sungguh, aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga salat didirikan. Kemudian kusuruh seseorang mengimami manusia, lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar mendatangi suatu kaum yang tidak menghadiri sholat.
lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan orang buta sekalipun diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang buta pernah menemui Nabi SAW dan berujar, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid." Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk sholat di rumah. Maka beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu beranjak pulang, beliau kembali bertanya, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" Laki-laki itu menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Penuhilah seruan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah yang kurasakan di sebuah pulau nan indah, di negeri yang Allah ciptakan ini. Aku berharap bisa melepas rindu ini, bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Mari saudaraku, bersama kita songsong kemenangan ini.